Perancangan sistem refrigerasi kompresi uap cascade untuk mesin cold storage disusun oleh Mas Kwai Syaifuddin. Kelas D3 TP3D, dosen pengampu Pak Sunanto. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang. Cold storage adalah sebuah ruangan yang akan dirancang khusus dengan kondisi suhu tertentu dan akan digunakan untuk menyimpan berbagai macam produk dengan tujuan untuk mempertahankan kesegarannya. Cold storage ini biasanya akan dipasang atau dibangun mengikuti dengan luas bangunan yang ada di lokasi. Mengikuti luas bangunan di lokasi akan lebih memastikan bahwa cold storage yang akan kita bangun pasti akan sesuai dengan luas bangunan tersebut. Banyak dari konsumen yang biasanya meminta datang untuk survei lokasi dengan tujuan memastikan semuanya sesuai dengan lokasi. Tujuan penulisannya dapat memahami perancangan cold storage, dapat menghitung beban pendingin, dapat mengetahui cara kerja cold storage. Manfaat penelitian, memahami proses pembelajaran, mengetahui cara menghitung beban pendinginan, mengerti cara menghitung COP Carnot dan COP aktual. Bab 2. Landasan teori. Refrigerasi, suatu sistem yang memungkinkan untuk mengatur suhu sampai mencapai suhu di bawah suhu lingkungan. Penggunaan refrigerasi sangat dikenal pada sistem pendingin udara pada bangunan transportasi dan pengawetan suatu bahan makanan dan minuman. Penggunaan refrigerasi juga dapat ditemukan pada pabrik skala besar. Contohnya, proses dehidrasi gas, aplikasi pada industri petroleum seperti pemurnian minyak pelumas, reaksi suhu rendah, dan proses pemisahan hidrokarbon yang mudah menguap. Sistem refrigerasi kompresi uap. Sistem kompresi uap merupakan sistem refrigerasi yang paling banyak digunakan baik untuk keperluan rumah tangga maupun industri besar. Suatu sistem kompresi uap sederhana secara umum terdiri dari 4 komponen. Komponen utama yaitu kompresor, kondensor, dan katup ekspansi, dan evaporator. Keempat komponen tersebut melakukan proses yang saling berhubungan dan membentuk siklus. Sistem refrigerasi kompresi uap memiliki 2 keuntungan. Pertama, sejumlah besar energi panas diperlukan untuk merubah cairan menjadi uap, dan oleh karena itu, banyak panas yang dapat dibuang dari ruangan yang disejukkan. Kedua, sifat-sifat isotermal. Penguapan membolehkan pengambilan panas tanpa menaikkan temperatur apapun yang diinginkan. Hal ini berarti bahwa laju perpindahan panas menjadi tinggi, sebab semakin dekat temperatur fluida kerja mendekati temperatur sekitarnya, akan semakin rendah laju perpindahan panasnya. Sumber ASHRAE Refrigeration Handbook tahun 2006. Proses kompresi. Proses ini dilakukan oleh kompresor dan berlangsung secara isentropik adiabatik. Kondisi awal refrigeran pada saat masuk ke dalam kompresor adalah uap jenuh bertekanan rendah. Setelah mengalami kompresi, refrigeran akan menjadi uap tinggi. Karena proses ini berlangsung secara isentropik, maka temperatur keluar kompresor pun meningkat. Menurut Roy J. Dosat tahun 1981, besarnya kerja kompresi yang dilakukan oleh kompresor adalah W sama dengan M dot Q W sama dengan M dot dikali H2 dikurangi H1, di mana W besarnya kerja kompresor, M dot laju aliran massa refrigeran, H1 nilai entalpi di titik 1, H2 nilai entalpi di titik 2. Proses kondensasi. Proses ini berlangsung di dalam kondensor. Refrigeran yang bertekanan tinggi dan bertemperatur tinggi yang berasal dari kompresor akan membuang kalor sehingga fasanya berubah menjadi cair. Hal ini berarti bahwa di dalam kondensor terjadi pertukaran kalor antara refrigeran dengan lingkungan atau udara, sehingga panas berpindah dari refrigeran ke udara, pendingin yang menyebabkan uap refrigeran mengembun menjadi cair. Menurut Roy J. Dosat tahun 1981,
Besarnya total kalor yang dilepaskan kondensor dinyatakan sebagai berikut. Qk sama dengan m dot dikali H2 dikurangi H3, di mana Qk besarnya kalor yang dilepas di kondensor, m dot laju aliran massa refrigeran, H2 nilai entalpi di titik 2, H3 nilai entalpi di titik 3. Proses ekspansi ini berlangsung secara isoentalpi. Hal ini berarti tidak terjadi perubahan entalpi, tetapi terjadi drop tekanan dan penurunan temperatur. Proses penurunan tekanan terjadi pada katup ekspansi yang berbentuk pipa kapiler atau orifice yang berfungsi untuk mengatur laju aliran refrigeran dan penurunan tekanan. Sehingga proses ekspansi terjadi pada entalpi konstan, atau karena prosesnya yang isoentalpi, maka dapat diketahui bahwa H3 sama dengan H4. Proses evaporasi. Proses ini berlangsung secara isobar isointermal atau tekanan konstan, temperatur konstan. Di dalam evaporator panas dari lingkungan akan diserap oleh cairan refrigeran yang bertekanan rendah, sehingga refrigeran berubah fasa menjadi uap bertekanan rendah. Kondisi refrigeran pada saat masuk evaporator sebenarnya adalah campuran air dan uap. Selanjutnya, refrigeran kembali masuk ke dalam kompresor dan bersirkulasi lagi. Besarnya kalori yang diserap di evaporator dinyatakan sebagai berikut. Qe sama dengan m dot Qe sama dengan H1 dikurangi H2, di mana Qe besarnya kalori yang diserap evaporator, H1 nilai entalpi di titik 1, H2 nilai entalpi di titik 2. Cold storage atau bisa disebut walk-in cooler atau walk-in freezer adalah sebuah tempat penyimpanan produk tertentu dengan temperatur tertentu pula, dan ukuran dari kabin cold storage ini pun relatif besar. Pada cold storage ini digunakan sistem refrigerasi kompresi uap. Kapasitas dari cold storage ini pun bervariatif, mulai dari kapasitas sedang hingga kapasitas besar. Bab 3. Perhitungan beban pendingin. Data perancangan. 1. Kondisi produk dan sistem refrigerasi. Cold storage dirancang untuk tempat penyimpanan produk apa saja yang memerlukan pendinginan seperti daging, ikan, ayam, dan lain-lain. Tetapi kita merancang cold storage untuk penyimpanan ikan cod, dan temperatur yang kita rancang adalah minus 20 derajat Celcius dengan kapasitas per keranjang 5 kg ikan cod dan temperatur awal produk 13 derajat Celcius. Produk disimpan dengan 47 keranjang dan total penyimpanan ikan cod seberat 500 kg. Yang kedua, kondisi udara luar. Cold storage yang dirancang berubah sebuah ruangan khusus untuk produk ikan cod seberat 500 kg dan temperatur lingkungannya 31 derajat Celcius. Untuk dinding sebelah barat, timur, selatan, utara terkena paparan sinar matahari. Udara yang bertemperatur 31 derajat Celcius akan menyebabkan perpindahan panas. Yang ketiga, kondisi udara yang dirancang. Kondisi yang ada di dalam cold storage adalah minus 20 derajat Celcius untuk penyimpanan ikan cod. Yang keempat, dimensi ruangan. Cold storage berada di luar gedung yang dirancang memiliki dimensi panjang 2 meter, lebar 5 meter, tinggi 2,5 meter, dan menghadap ke arah barat. Perhitungan beban pendingin. Bahan ada plat 116 W per M kali K atau K1, politan 0,025 W per M kali K atau K2, ada plat 116 W per M kali K atau K3. Feed still air sama dengan 9,7 W per M kali K
F0 atau moving air sama dengan 22,75 W per M kali K. Ketebalan plat sama dengan 3 cm, 0,030 meter. Ketebalan polytren sama dengan 10 cm atau 0,10 meter. Penyimpanan CP ikan kod sama dengan 2,14 kJ per kg kali K. Suhu ikan kod sama dengan 13 derajat Celcius ditambah 273 Kelvin sama dengan 286 Kelvin. Suhu lingkungan 31 derajat Celcius ditambah 273 Kelvin sama dengan 304 Kelvin. Suhu penyimpanan minus 10 derajat Celcius ditambah 273 Kelvin sama dengan 263 Kelvin. Lama penyimpanan 15 jam sama dengan 54.000 second. Suhu setelah penyimpanan minus 5 derajat Celcius ditambah 273 Kelvin sama dengan 262 Kelvin. Suhu beku minus 8 derajat Celcius plus 273 Kelvin sama dengan 265 Kelvin. Perhitungan beban produk Q1 sama dengan M kali CP kali delta T dikali suhu lingkungan dikurangi suhu produk sama dengan 500 kg dikali 2,19 kJ per kg kali K dikalikan 304 Kelvin dikurangi 286 Kelvin sama dengan 1095 kJ per K dikali 18 Kelvin sama dengan 19,710 kilojoule sama dengan 19,710 ribu sama dengan 19,710 ribu W kali S per 5400 second sama dengan 365 watt. Q2 M kali CP kali delta T dikali suhu produk dan dikurangi suhu penyimpanan sama dengan 500 kg dikali 2,19 kJ per kg kali K dikali 286 Kelvin dikurangi 253 Kelvin sama dengan 195 kJ per K dikali 33 K sama dengan 36,185 kilojoule sama dengan 36,185 ribu sama dengan 365 36,185 W kali S per 54.000 second sama dengan 669,16 watt. Q3 sama dengan M kali CP kali T per S sama dengan 500 dikali 2,19 dikali 286 per 54.000 sama dengan 195 dikali 0,005 per S sama dengan 5,475 sama dengan 5475 watt. Q4 M kali CP kali delta T suhu produk dikurangi suhu setelah penyimpanan sama dengan 500 dikali 2,19 dikali
286 dikurangi 263 sama dengan 195 dikali 23 sama dengan 25,185 sama dengan 25,185.000 dikurangi 54.000 sama dengan 466,38 watt. Q total Q1 ditambah Q2 ditambah Q3 ditambah Q4 sama dengan 365 watt ditambah 609,16 ditambah 5475 ditambah 466,38 sama dengan 6,975,54 watt. 3.2.4 Perhitungan beban dinding. Panjang sama dengan 2 meter atau 200 cm, lebar 5 meter atau 500 cm, tinggi 2,5 meter atau 250 cm. Dinding barat 5 meter dikali 2,5 meter sama dengan 12,5 meter persegi. Dinding timur 5 meter kali 2,5 meter sama dengan 12,5 meter persegi. Dinding selatan 2 meter kali 2,5 meter sama dengan 5 meter persegi. Dinding utara juga sama. Dinding utara dan selatan Q sama dengan A kali U kali delta T dikali suhu lingkungan dikurangi suhu penyimpanan sama dengan 5 meter persegi dikali 0,24 dikali 304 dikurangi 253 sama dengan 1,2 dikali 51 sama dengan 61,2 watt. Dinding barat dan timur Q sama dengan A kali U kali delta T dikali suhu lingkungan dikurangi suhu penyimpanan sama dengan 12,5 meter persegi dikali 0,24 dikali 304 dikurangi 253 sama dengan 3 kali 51 sama dengan 153 watt. Atap sama dengan A kali V kali delta T dikali T lingkungan sama dengan dikurangi T penyimpanan sama dengan 10 meter persegi dikali 0,24 dikali 304 dikurangi 253 sama dengan 2,4 dikali 51 sama dengan 122,4 watt. Lantai sama dengan A kali V kali delta T dikali T lingkungan dikurangi T penyimpanan sama dengan 10 meter persegi dikali 0,24 dikali 304 dikurangi 253 sama dengan 2,4 dikali 51 sama dengan 122,4 watt. Dinding total QT sama dengan Q utara ditambah Q barat ditambah Q timur tambah Q selatan ditambah Q A dan QL sama dengan 61,2 ditambah 153 ditambah 153 ditambah 61,2 ditambah 122,4 ditambah 122,4 sama dengan 673,2 watt. Perhitungan beban lampu. Diketahui banyak lampu sebanyak 6 buah, daya lampu sebesar 10 watt, waktu yang digunakan 4 jam. Q sama dengan N kali W kali H per 24 jam sama dengan 6 kali 10 kali 4 dikurangi E per 24 sama dengan 10 watt.
luas cold storage A sama dengan 2 kali panjang kali lebar ditambah luas kali tinggi ditambah panjang kali tinggi sama dengan 2 kali 200 cm dikali 500 cm ditambah 500 dikali 250 ditambah 200 dikali 250 sama dengan 2 kali 100.000 ditambah 125.000 ditambah 50.000 sama dengan 375.000 cm persegi atau 3,75 meter persegi. U sama dengan 1 per Fi ditambah X1 per K1 ditambah X2 per K2 ditambah X3 per K3 ditambah 1 per F0. U sama dengan 1 per 9,37 ditambah 0,030 per 116 ditambah 0,10 per 0,025 ditambah 0,030 per 116 ditambah 1 per 22,7. U sama dengan 1 per 0,106 ditambah 0,000258 ditambah 4 ditambah 0,00258 ditambah 0,044. U sama dengan 1 per 4,204. U sama dengan 0,24 W per M kuadrat kali K. Volume cold storage panjang 2 meter, luas 5 meter, tinggi 2,5 meter. V total 2 kali 5 kali 2,5 kali 2 per 3 sama dengan 16,66 meter kubik. Volume keranjang panjang 1 meter, lebar 0,6 meter, tinggi 0,6 meter. V total 1 kali 0,6 kali 0,6 sama dengan 0,36 meter kubik. Jika satu keranjang berisi 5 kg, jumlah keranjang yang dapat disimpan dengan rumus volume cold storage per V keranjang sama dengan 16,66 per 0,36 sama dengan 47 keranjang. Kapasitas cold storage yaitu 5 kg dikali 47 keranjang sama dengan 235 keranjang dikurangi 30% sama dengan 234,7. Beban pendingin pada keranjang diketahui banyak keranjang 47 keranjang. CP plastik sama dengan 2,3027 kJ per kg. T produk sama dengan 278. Temperatur penyimpanan sama dengan 248 Kelvin. Q keranjang sama dengan M kali CP kali delta T dikali T produk dikurangi T penyimpanan sama dengan 500 kg dikali 2,327 kJ per kilogram Kelvin dikali 33 Kelvin sama dengan 38,395 kJ sama dengan 38,395.000 Joule.
sama dengan 38,395 W kali S per 54.000 second sama dengan 711,01 watt. Total cooling load Ki total dinding ditambah Ki produk ditambah Ki keranjang ditambah Ki lampu, yaitu sama dengan 673,2 watt ditambah 6,975,54 watt ditambah 711,01 watt ditambah 10 watt sama dengan 8,369,75 watt. Safety factor 10%, maka SF sama dengan Ki total dikali 10%, SF sama dengan 8,369,75 dikali 10%, SF sama dengan 836,975 watt. Grand total GT sama dengan SF plus Ki total. GT 836,975 ditambah 8,369,75. GT sama dengan 9,206,725. Ki akhir 9,206,725 per 746 sama dengan 12,341 atau 13 PK. Bab 4. Analisa. Temperatur kondensasi sama dengan 40 derajat Celcius. Temperatur evaporasi sama dengan minus 20 derajat Celcius. Dan menggunakan jenis refrigeran R134A. Berikut diagram pH untuk refrigeran R134A. Dari diagram di atas dapat diketahui bahwa nilai H1 sama dengan 383, H2 420, H3 sama dengan H4 sama dengan 259. Ki kondensor sama dengan H2 dikurangi H3 sama dengan 420 kurangi 259 sama dengan 164. Ki evap H1 dikurangi H4 sama dengan 383 dikurangi 259 sama dengan 124. W kompresor sama dengan H2 dikurangi H1 sama dengan 420 dikurangi 383 sama dengan 37. COP aktual sama dengan Ki E per W sama dengan 124 per 37 sama dengan 3,35. COP Carnot sama dengan K plus TE per TK per dikurangi TE sama dengan 273 plus dalam kurung minus 20 per 40 dikurangi dalam kurung minus 20 sama dengan 253 per 60 sama dengan 4,22. Efisiensi sama dengan COP aktual per COP Carnot dikali 100% sama dengan 3,35 per 4,22 kali 100% sama dengan 0,79 sama dengan 79%. Jadi analisa untuk efisiensi pada cold storage sebesar 79%. S1 sama dengan S2 sama dengan 0,99041. S3 sama dengan S4 0,3866. SG1 sama dengan SG4 0,0996. SF1 sama dengan SF4 0,9332. X1 sama dengan S1 per S sama dengan S2 dikurangi SF4 sama dengan SF1 per SG4 sama dengan SG1 dikurangi SF4 sama dengan SF1. X1 sama dengan 0,9041 dikurangi 0,9332 per 0,0996 dikurangi 0,9332 sama dengan negatif 0,0291 per 0 negatif 0,0291
0,8336 sama dengan 0,034. X4 S3 sama dengan S4 dikurangi SF4 sama dengan SF1 per SG4 sama dengan SG1 dikurangi SF4 sama dengan SF1 sama dengan 0,3866 dikurangi 0,9332 per 0,0996 dikurangi 0,9332 sama dengan negatif 0,5466 per negatif 0,8332 sama dengan 0,656. Bab 5. Penutup. Kesimpulan dari perancangan ini, maka dapat disimpulkan bahwa untuk memperoleh temperatur produk yaitu ikan kod mencapai minus 20 derajat Celcius dengan dirancang memiliki dimensi panjang 2 meter, lebar 2 meter, tinggi 2,5 meter dan menghadap ke arah barat, dan banyak lampu 6 buah masing-masing berdaya 10 watt dengan estimasi waktu yang digunakan yaitu 4 jam, maka kapasitas kompresor yang dibutuhkan dari perhitungan di atas sebesar 12,341 atau 13 PK.